Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Universitas Tadulako, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dalam video ini, kami akan menjelaskan teori perkembangan menurut Vygotsky dan Piaget. Teori Vygotsky. Biografi. Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada tahun 1896 di Tarist, Rusia, di suatu kota Orska, Belorusia, dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi. Beliau adalah seorang psikolog yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Perspektif Vygotsky. Perspektif Vygotsky. Yang pertama, hubungan antara bermain dan perkembangan mental anak dengan sangat spesifik. Vygotsky membatasi lingkungan permainan pada bermain peran atau make-believe play (MBP). Vygotsky tidak merujuk bahwa bermain pada anak usia tersebut pada aktivitas seperti pergerakan, manipulasi objek, dan eksplorasi. Hal ini mengacu pada konsep bermain menurut Vygotsky yang menjelaskan bahwa situasi yang imajinatif atau dalam bermain selalu terkandung peraturan. Dalam bermain, posisi anak adalah bebas. Namun, kebebasan yang bersifat imajiner terkait dengan adanya hubungan yang melekat antara peran yang dimainkan anak-anak dan peraturan yang harus mereka ikuti saat memainkan peran. Maka sangat dimungkinkan adanya pelibatan regulasi diri di dalam permainan. Yang kedua, skenario bermain atau penggunaan alat permainan yang spesifik. Anak-anak perlu meluangkan waktu sebelum bermain dalam mendiskusikan tindakan yang akan mereka lakukan. Level bermain peran. Menggunakan objek atau benda yang memiliki kemiripan dengan objek aslinya. Tahapan ini merupakan simbolisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, anak akan berpikir lebih abstrak lagi. Menerima dan mempertahankan peran. Tahapan ini, anak-anak dapat menerima dan mempertahankan peran tertentu dengan secara konsisten terlibat dalam tindakan berpura-pura, ucapan, dan interaksi yang sesuai dengan karakter khusus mereka. Misalnya, dua anak yang berpura-pura menjadi guru dan murid. Asesmen dalam bermain. Asesmen dalam bermain, yaitu MPOT or the Mature Play Application Tool. MPOT ialah sebuah alat. Alat ini digunakan untuk menilai perilaku dan komponen spesifik yang mendefinisikan permainan yang matang. Dimensi anak diantaranya adalah penggunaan alat yang dibuat sendiri, keterlibatan bermain peran, penggunaan bahasa, dan sifat interaksi permainan. Penilaian penggunaan bahasa yaitu dengan mencatat sejumlah kata dan frase yang berhubungan dengan tema yang menggambarkan peran anak sendiri atau peran rekan-rekannya. Misalnya, saya menjadi dokter dan kamu menjadi pasien. Teori belajar. Teori belajar. Yang pertama, sosiokultural. Pada prinsip pertama ini, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang lain, orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Zone of Proximal Development. Pada prinsip kedua, ide bahwa peserta didik belajar paling baik apabila berada dalam zona perkembangan terdekat mereka, yaitu tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan anak saat ini. Yang ketiga, Cognitive Apprenticeship. Prinsip ketiga dari teori Vygotsky adalah menekankan pada kedua-duanya, hakikat sosial dari belajar dan zona perkembangan.
Peserta didik dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan melalui bimbingan dari teman-teman sebaya atau pakar. Yang keempat adalah scaffolding. Prinsip keempat, Vygotsky memunculkan konsep scaffolding, yaitu memberikan sejumlah besar bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, Vygotsky lebih banyak menekankan bahasa dalam perkembangan kognitif. Bagi Vygotsky, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Awalnya, satu-satunya fungsi bahasa adalah komunikasi. Bahasa dan pemikiran menurut Vygotsky, yakni pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat yang paling penting. Teori Piaget. Biografi. Jean Piaget lahir pada tanggal 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Waktu mudanya, Piaget sangat tertarik pada alam. Setelah mempelajari dan tertarik dengan ilmu biologi, lalu ia mengalihkan fokusnya ke perkembangan intelektual, termasuk tahap perkembangan anaknya sendiri, dan mulai pengaruh besar pada konsep kognitif dalam perkembangan kepribadian. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual. Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan atau action menuju pada perkembangan operasi, dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Struktur juga disebut skemata, merupakan organisasi mental yang tinggi. Struktur yang terbentuk lebih memudahkan individu itu menghadapi tuntutan-tuntutan yang makin meningkat dari lingkungannya. B. Isi. Hal yang dimaksud pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. Antara tahun 1920 dan 1930, perhatian Piaget dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak. Misalnya, perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil sekali hingga agak besar. Konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. C. Fungsi. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Pertama, fungsi organisme yaitu untuk mensistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Seperti halnya seorang bayi mempunyai struktur-struktur perilaku untuk memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah. Fungsi kedua, yaitu melandasi perkembangan intelektual, ialah adaptasi. Sebagai proses penyesuaian skema dalam merespon lingkungan melalui proses yang tidak dipisahkan, yaitu asimilasi, ialah penyatuan atau pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam benak seseorang. Tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap yaitu
Yang pertama, tahap sensori motor dari umur 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari umur 1,5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 6 sampai 12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Tingkatan perkembangan intelektual. Tingkatan perkembangan intelektual. Yang pertama, kedewasaan. Perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua, penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, atau bila ia mendapatkan benda itu dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empiris. Yang ketiga, pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu ia membangun atau mengkonstruksi hubungan antara objek-objek. Sebagai contoh, anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Konsep 10 bukannya sifat kelereng-kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa, yang disebut pengalaman logika matematika. Yang keempat, transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain. Sebagai pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Yang terakhir adalah pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan, equilibrium selama periode ketidakseimbangan atau disequilibrium. Equilibrium merupakan suatu proses untuk mencapai tingkatan-tingkatan berfungsi kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi tingkat demi tingkat. Kritikan terhadap teori Piaget. Kritikan terhadap teori Piaget. Kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip umum teori Piaget. Namun, ada juga peneliti yang meributkan detil-detil penemuan Piaget, terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Pada sebuah studi klasik, MC Gerigel dan Donaldson menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Kemudian, studi lain yang mengkritik teori Piaget bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan. Bali Leargon dan DeVos anak diamati sampai mereka berusia 18 tahun dan diuji dengan berbagai tugas operasional formal berdasarkan tugas-tugas yang dipakai oleh Piaget, termaksud pengujian hipotesis. Mayoritas anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasional formal. Hal ini sesuai dengan studi MC Gerigel dan Donaldson dan Bali-Leargon dan DeVos yang menyatakan bahwa Piaget meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua dan belum lama ini. Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi. Tetapi beberapa psikolog percaya bahwa kita tidak boleh meninggalkan semua teori Piaget. Mereka ini yang dinamakan aliran neo-Piagetian. Itulah penjelasan dari teori Vygotsky dan Piaget.